Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 9 Januari 2023, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa, dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode, GKJ dan GKS Jateng. Adapun tema renungan hari ini adalah pencobaan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari Matius pasal 4 ayat 1-11. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah, bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan pemberian-Mu. Kami ingin mengawali hari kami dengan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berfirman kepada kami dan menolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Jauhkan kami dari hal yang tidak baik, tidak berkenan kepadamu, dan kami serahkan embun pagi pada pagi hari ini dalam berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 dengan judul pencobaan di padang gurun. Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah sering kali membaca dan merenungkan perikop ini tentang pencobaan. Yesus yang baru saja selesai menjalani puasa diperhadapkan pada pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dalam bacaan kita, pencobaan itu tadi paling tidak ada tiga jenisnya, yaitu pencobaan yang terkait dengan hal-hal makanan, lalu pencobaan yang terkait dengan kekuatan, dan yang ketiga, pencobaan terkait dengan kemuliaan. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam menghadapi pencobaan-pencobaan itu?
Saat ini kita diajak untuk belajar dari apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus ditantang, saudara-saudara bisa melihat, lalu datanglah si pencoba itu, ayat yang ketiga, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara-saudara, sebetulnya ini tidak hanya terkait dengan bagaimana Tuhan Yesus digodai, dicobai untuk menunjukkan kekuatannya, untuk mengatasi rasa laparnya, tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya perkataan iblis dalam ayat yang ketiga itu menunjukkan bahwa ia membuat Tuhan Yesus menjadi ragu-ragu dengan status identitas yang ia miliki. Sebelumnya, dalam perikop sebelumnya di Injil Matius bab 3 ayat 13-17, di sana bercerita tentang Tuhan Yesus dibaptis, dan ketika Tuhan Yesus dibaptis ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara-saudara, perkataan iblis itu bukan hanya sekedar iblis berkata-kata. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi itu adalah ungkapan seperti mengejek gitu, seperti meragukan gitu. Dan benih keraguan itu mulai ditancapkan dalam pikiran Yesus. Tetapi saudara-saudara, Yesus menjawabnya dengan tepat. Yesus tidak mau dijerat oleh jeratan-jeratan yang dipasang oleh iblis. Jeratan-jeratan yang membuat dia melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia seorang yang luar biasa. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana iblis itu mendatangkan atau menebarkan benih keraguan dalam diri Yesus. Tetapi juga ayat ini kalau kita baca dengan cermat, maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi Tuhan Yesus dalam mengendalikan diri. Udah lapar gitu ya, 40 hari 40 malam enggak makan, ini tantangan besar. Jadi di satu sisi dia disuruh membuktikan, pinternya iblis ya, mencobai untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Dan di sisi lain dia memang lapar. Nah, ini pinternya iblis menggunakan kata-kata, menggunakan trik-trik untuk menjatuhkan kita manusia. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana ia menjawab trik yang dilakukan oleh iblis. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, ia mengatakan bahwa jawaban yang harus kita berikan ketika kita mendapatkan pencobaan yang mungkin hampir mirip yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka yang pertama kita harus menyampaikan tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui apa yang sudah dilakukan ini untuk selalu menjawab dengan memakai firman Tuhan. Untuk kita membentengi diri dari godaan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di satu sisi Tuhan Yesus mampu menunjukkan bahwa dia tidak dikuasai oleh rasa lapar. Dia masih bisa berpikir secara rasional. Dia masih bisa berpikir dengan jernih dan menghadapi cobaan itu, godaan itu dengan bijaksana. Belajar dari sini saudara-saudara, kita saat ini diajak untuk belajar bahwa dalam hidup kita mungkin kita juga menghadapi pencobaan-pencobaan yang mungkin dengan pola yang sama yang dipakai oleh iblis pada waktu mencobai Tuhan Yesus, yaitu benih-benih keraguan itu disebarkan dalam pikiran kita. Seperti halnya
iblis sudah sebarkan dalam pikiran Tuhan Yesus. Yang membuat kadang-kadang kita ragu-ragu, benar enggak sih kita itu diselamatkan? Benar enggak sih kita itu anak-anak Allah? Benar enggak sih Roh Kudus beserta dengan kita? Benar enggak sih Tuhan itu sayang kepada kita? Kok masalahnya bertubi-tubi enggak selesai-selesai? Saudara-saudara, itu cara iblis untuk menebarkan benih-benih keraguan, dan itu sudah ia lakukan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menjawabnya dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjawab dengan firman Tuhan? Kita harus terus belajar tentang firman Tuhan. Kita nggak akan muncul dalam otak kita tentang firman Tuhan kalau kita nggak pernah mengisi otak kita dengan firman Tuhan. Jadi, mari kita memperbanyak menghafal Alkitab, merenungkan ayat-ayat dalam kitab suci, supaya kita mempunyai bekal untuk menjawab setiap cobaan yang dikenakan pada kita. Dan kalau kita mampu untuk bisa menjawab itu, mengendalikan diri, maka kita akan berkemenangan seperti Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Petra yang terkasih, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dalam bacaan kita, ternyata iblis itu enggak kenal menyerah loh, saudara-saudara. Ketika pencobaan pertama kali Yesus menang, dia lalu enggak mengatakan, "Adalah, wes dia menang." Enggak. Selalu ada trik-trik, upaya-upaya untuk menjatuhkan kita supaya kita jauh dari Tuhan. Dan kita melihat kemudian dalam bacaan kita, ayat yang kelima, kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah," saudara perhatikan, "jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk." Hebat ya iblis. Dia tidak pantang menyerah untuk menggodai, mencobai kita supaya jatuh dalam dosa. Dia juga memakai ayat-ayat Alkitab untuk menyerang kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang Kristen yang cerdas, yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tidak hanya menghafalkan ayat-ayat Alkitab, tetapi kita sungguh-sungguh menghidupi, benar-benar dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak salah dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Karena kuasa jahat, iblis bisa memakai ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan kita. Misalnya kita sedang bertengkar, gitu ya. Lalu muncul ayat-ayat Alkitab dalam diri kita untuk menyerang orang lain. Nah, itu hati-hati saudara-saudara. Pakai ayat Alkitab untuk menyerang, menjatuhkan orang lain, itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, maka ayat-ayat Alkitab itu tidak akan dipakai untuk menyerang, tidak akan disalahgunakan, tidak akan dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, tapi untuk kebaikan, untuk kasih, perdamaian, sukacita, damai sejahtera. Itu ayat-ayat firman Tuhan. Jadi hati-hati, kita harus tetap waspada, karena iblis selalu menggunakan berbagai cara, strategi untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Dan ia hati-hati bisa pakai ayat-ayat Alkitab untuk menjatuhkan kita. Jadi kita mesti menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, membiarkan Roh Kudus menguasai hati kita, membiarkan Roh Kudus untuk terus berkarya dalam hidup kita, sehingga bukan keakuan kita yang ada di depan yang menonjol dalam hidup kita, tapi bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan kita menghayatinya dan kita mengaktualisasikan, mewujud nyatakan dalam hidup sehari-hari. Saudara, pencobaan yang ketiga, dari pencobaan yang kedua kita belajar ya, supaya kita hati-hati, ayat Alkitab bisa dipakai oleh iblis gitu ya, dan kita bisa dijebak dengan hal-hal yang ingin membuktikan kuasa Tuhan gitu.
Jadi hati-hati, iblis itu bisa menggodai kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat tadi, udah jatuhkan dirimu aja, nanti pasti ada malaikat yang akan menatang engkau. Kadang-kadang kita juga dicobai untuk menguji Tuhan. Jangan, hati-hati saudara-saudara ya. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus. Dengan apa yang iblis lakukan di pencobaan yang kedua itu, Tuhan Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis. Sekali lagi Tuhan Yesus menjawab jebakan tipu muslihat iblis itu dengan firman Tuhan. Dan kita tahu bersama bahwa kita nggak boleh mencobai Tuhan. Saudara-saudara yang mungkin suka, wes aku nggak usah belajar, pasti nilaiku bagus, itu mencobai Tuhan. Wes saya nggak usah kerja keras, pasti rezeki ada, itu namanya mencobai Tuhan. Wes saya yang penting hidup gitu aja lah, nanti kan selalu berkat ada, itu namanya mencobai Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan untuk tidak mencobai Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan, untuk tidak melakukan hal-hal yang hanya gambling gitu ya, sesuatu yang membuat kita seakan-akan menguji Tuhan, dan itu kita harus hati-hati. Yang ketiga, pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus dalam bacaan kita dibawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada semua kerajaan dengan kemegahannya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara-saudara, godaannya besar, kemuliaan, kekayaan, tapi diminta untuk menyembah selain Tuhan. Godaan, cobaan yang sangat sangat besar, yang bisa menggodai kita. Saudara-saudara, tapi Tuhan Yesus berkata, maka berkatalah Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mungkin dalam hidup kita sehari-hari saudara-saudara, kita diminta untuk memuji-muji orang, kita diminta untuk mungkin menyembah berhala, mencari pesugihan, atau kita dibuat menjadi tertunduk kepada orang yang punya kuasa, orang yang punya uang, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita hutang budi, hutang uang terhadap orang itu, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menyuarakan suara kenabian, yang hanya mengikut membeu melakukan hal yang jahat, yang tidak baik. Hati-hati. Kita saat ini diajak untuk mengingat bahwa hanya Tuhan yang patut disembah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, jangan terkecoh, jangan terjebak dengan mulut manis, dengan ajakan untuk menyembah ilah-ilah yang lain. Karena hanya Tuhanlah yang patut disembah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah yang bisa kita renungkan pada saat ini. Kita diajak untuk berhati-hati karena iblis itu selalu ingin menggodai kita, selalu ingin mencobai kita, dan iblis tidak pernah kurang akal untuk mencobai kita. Maka sebagai anak-anak Tuhan, mari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal firman-Nya, mengenal kehendak Tuhan, banyak belajar tentang firman Tuhan, banyak merenungkan firman Tuhan, dan juga mau melakukan. Karena kalau kita hanya merenungkan, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, tidak ada perubahan dalam karakter, sifat, perilaku kita, maka itu juga omong kosong dan menjadi jebakan yang mungkin bisa menjerat kita dalam pencobaan yang berat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa peka pada
pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kami. Dan tolonglah kami untuk senantiasa mampu dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, untuk dapat melawan pencobaan-pencobaan itu dengan bijaksana. Sehingga kami tetap dalam rengkuhan kasih-Mu ya Tuhan, dan kami tidak terhilang. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin sedang terhilang, yang sedang masuk dalam perangkat pencobaan. Tuhan kiranya berkenan melepaskan mereka, melepaskan anak-anak-Mu dari cengkraman ini, sehingga bisa segera terbebas dari segala pencobaan, terbebas dari segala jeratan, terbebas dari segala yang mengikat, memenjarakan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami akan mengakhiri hari kami sepanjang hari ini. Berkati pekerjaan kami, berkati setiap hal yang kami lakukan, berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati orang-orang sekeliling kami, berkati Radio Petra, berkati setiap orang yang melayani di Petra. Tuhan, berkati kami semua. Biarlah melalui hidup kami, kabar gembira itu, kabar baik Injil itu boleh kami wartakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Tuhan kiranya berkenan menyempurnakan. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 9 Januari 2023, kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo dan LPP Sinode. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.